Oke, kita mulai. Naldo, standby. Oke. Oke. Shalom jemaat Tuhan GBI Ramas 2000. Shalom. Boleh saya lihat lambaikan tangannya dari tempat kita masing-masing. Katakan shalom. Haleluya. Puji Shalom. Tuhan. Kita beribadah nih secara virtual nih lintas pulau nih. Ada yang ada di Malang, ada yang di Matak ya, dan ada yang di Jakarta ya. Puji Tuhan bahwa kasih Tuhan terus menyertai setiap kita, keluarga kita dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan saat ini, saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik dan semua dipenuhi oleh sukacita daripada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, ibadah raya kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelum itu saya mengajak kita semua untuk kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus secara virtual, walaupun kami berjauhan satu dengan yang lain, tapi kami percaya Bapa, kasih Tuhan tetap menyatukan setiap kami, dan apapun keadaan kami, pergumulan kami, persoalan yang boleh kami hadapi saat-saat ini, tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk kami menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, Roh Kudus memberikan kami sukacita. Dan kami siap untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur sama-sama dari tempat kita masing-masing kita katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dari tempat kita masing-masing. Kita angkat pujian, Yesus itulah satu-satunya. Katakan, Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Katakan, Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Mari angkat pujian dari awal kembali. Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya, amin, penolongku yang sungguh, amin. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Katakan, oh, haleluya, amin, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Sambil angkat tangan. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga.
Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Katakan, oh Tuhan pencipta langit bumi. Oh Tuhan pencipta langit bumi, dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi, dengan kuat tangan-Nya. Katakan, tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan, tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Angkat pujian dari awal. Oh Tuhan pencipta langit bumi, dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi, dengan kuat tangan-Nya. Katakan, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan, tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Katakan, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Sekali lagi, tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Saya melihat semua bersuka cita bersama dengan keluarga masing-masing di rumah, menaikkan pujian penyembahan kita. Saya melihat di sini juga ada Nehemia di situ yang ikut bernyanyi juga bersama dengan opung-opung di sana. Puji Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada saat ini, untuk kita terima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang jauh daripada kita, dari Malang. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah naikkan pujian kami Bapa, tanda sukacita kami atas segala keberadaan kami Tuhan Yesus. Oh, tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan Yesus. Bahwa kami ada saat ini Tuhan Yesus, benar-benar karena kemurahan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus, menaikkan penyembahan kami, menaikkan ucapan syukur kami bersama dengan keluarga kami Tuhan Yesus. Dan kami mau katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku
Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari angkat pujian dari awal kembali, sidang jemaat Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktumu yang terbaik Tuhan. Oh, naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Yesus, Kau baik Tuhan. Semua baik yang Kau beri Tuhan atas setiap kami Bapa. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau memelihara setiap kami Bapa. Kemurahan-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Oh, walau kami tak mengerti setiap rencana-Mu Tuhan, yang kami tahu Bapa, Engkau tahu yang terbaik atas setiap kami Bapa. Makasih Tuhan. Dan kami serukan kemurahan
lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari dari hatimu, kemurahan-Mu, lebih dari hidup. Amin Yesus. Kemurahan, benar Tuhan, lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari siapkan hati kita, terima firman Tuhan. Kita serukan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya serahkan pada-Mu. Kita berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Jemaat GBI Ramas 2000, kita tundukkan kepala kita menghadap kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur di hari ini, di dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Kami tetap bersyukur karena kami tahu kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu memberikan kekuatan di masa pandemi di hari ini. Kami tidak peduli Tuhan dengan apa, dengan bagaimana, dengan alat apa, ataupun dengan situasi apa. Yang kami pedulikan pada hari ini adalah kami akan menikmati firman Tuhan. Maka satukanlah hati kami Tuhan dari berbagai tempat yang ada, dari Malang, dari Matak, dari Jakarta, di daerah tempat-tempat yang lain ya Tuhan, supaya kami memiliki hati yang bergairah akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba untuk berbicara,
pakai lidah hamba, pakai bahasa-bahasa yang hamba gunakan supaya dapat dimengerti, dan Roh Kudus Allah menjadikan firman ini menjadi firman kebenaran dan kekuatan bagi kami di dalam setiap kehidupan kami di hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Demi Kristus yang hidup Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Roti hidup, air hidup, yaitu firman yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Walaupun hari-hari ini kita melihat betapa menyakitkannya situasi-situasi ini bagi kita, Bapak Ibu. Ya, COVID, apalagi orang-orang Jakarta hari-hari ini sangat mengerikan ya kondisinya ya. Kalau di Batu Malang masih lumayan, Bapak Ibu. Tapi kalau di Jakarta sangat sulit sekali. Tetapi Tuhan Yesus dalam percakapannya dengan perempuan di Samaria, perempuan Samaria mengatakan, Tuhan, kapankah aku akan dapat beribadah di tempat itu? Maksudnya di sinagogenya orang Yahudi. Tetapi Kristus mengatakan pada suatu saat, pada akhirnya nanti, bahwa engkau akan beribadah hanya kepada di dalam roh dan kebenaran. Hanya kepada Allah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Dan hari ini terjadi, Bapak Ibu. Hari ini benar-benar kata-kata Tuhan Yesus itu tergenapi. Bahwa kita udah nggak memikirkan lagi mau ibadah di mana, mau tempatnya bagaimana. Bahkan sebenarnya kita udah harus bersyukur yang dari Mata bisa ketemu dalam satu ruang lingkup, yang dari Malang, yang dari Jakarta, yang dari berbagai tempat di daerah-daerah lain, kita bisa bersatu. Makanya kata Tuhan Yesus, nggak peduli sekarang mau tempatnya di mana, mau tempat ibadahnya di mana, nggak peduli. Tetapi apakah engkau melakukan ibadahmu itu di dalam roh dan kebenaran? Dan terjadi hari ini, walaupun sebenarnya saya sendiri sangat merindukan untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan masuk ke dalam renungan firman Tuhan kita pada hari ini, yang sebenarnya secara kasar, secara literal sudah saya kasih tahu di tadi jam 7:30 kalau Bapak Ibu membuka WA grup dari GBI Eramas 2000, itu saya sudah memberikan beberapa patokan-patokan dasarnya. Karena ini adalah merupakan renungan harian saya sebenarnya. Nah, saya lagi mengutak-ngatik nih kitab Korintus, Bapak Ibu. Jadi saya lagi belajar mengenai kitab Korintus dan mendapatkan sebuah renungan yang akan saya khotbahkan pada hari ini, yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat 13, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus 10 ayat 13. Bapak Ibu boleh membukanya di Alkitabnya masing-masing, dan saya akan membacakannya untuk kita semua, Bapak Ibu. 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya memberikan tema khotbah saya hari ini,
adalah rahasia dari pencobaan. Jadi kita akan mengulik ya Bapak Ibu hari ini, itu pencobaan itu sebenarnya rahasianya apa? Menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, pencobaan itu originalitasnya seperti apa Bapak Ibu? Kita akan membongkarnya pada hari ini. Kita akan belajar. Dan sebelum kita masuk ke dalam inti dari permasalahan ini, maka kita akan belajar dulu mengenai latar belakang singkat tentang kota Korintus, karena ini nanti akan berguna buat kita Bapak Ibu untuk membandingkan antara jemaat Kristen yang ada di Korintus dengan keadaan kita hari ini. Karena kenapa? Karena kitab Korintus ini Bapak Ibu, ini kitab yang sangat-sangat masih relevan, yang sangat-sangat masih nyambung gitu loh Bapak Ibu untuk kita pada hari ini. Karena permasalahan orang-orang Korintus itu masih terus digumulkan sama orang-orang Kristen hari ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar tentang latar belakang singkat dari kota Korintus. Jadi kota Korintus ini adalah sebuah kota pelabuhan Bapak Ibu. Ya. Kota pelabuhan, kota yang strategis, kota yang kaya raya, yang makmur. Pokoknya semua kegiatan duniawi, segala kegiatan amoralitas ada di sini Bapak Ibu. Ya, sebelum kita masuk nanti ke dalam bagaimana nanti hubungannya dengan kita. Dan yang kedua, ini kota Korintus ini disebut kota seks bebas, maaf kata. Kota amoralitas, kota penyembahan berhala. Jadi banyak kuil-kuil yang ada di kota Korintus ini Bapak Ibu. Bukan cuma satu. Karena kenapa? Kota Korintus ini adalah kotanya orang Yunani. Yang waktu itu kerajaan Romawi sedang memimpin. Nah, jadi orang Yunani adalah orang-orang yang menyembah berhala. Jadi di kota Korintus ini bukan ratusan lagi, bahkan ribuan Bapak Ibu ini tempat penyembahan berhala ini. Kuil kalau kita bilang. Ya, jadi ada dua kuil yang terbesar yang ada di kota Korintus. Yang pertama adalah kuil Apollo. Jadi di dalam kuil Apollo ini Bapak Ibu, ini kalau kita gereja misalnya, ini ada pelayan-pelayannya toh. Nah, kalau di kuil ini ada pengerja-pengerjanya, ada pelayan-pelayannya, ini orang-orang, ini laki-laki semua Bapak Ibu. Bertugas untuk memenuhi hasrat seksual bagi laki-laki dan perempuan. Jadi terjadilah di kuil Apollo ini sebuah kegiatan homoseksualitas. Ini maaf kata ya Bapak Ibu, ini saya pakai kata-kata ini supaya ingin membandingkan kita tentang pencobaan apa sebenarnya yang kita hadapi sekarang dengan pencobaan orang Korintus pada saat itu. Kemudian ada kuil Dewi Afrodit Bapak Ibu. Kuil Dewi Afrodit ini di dalamnya ini pelayan-pelayan wanita-wanita pelacur, pengerja-pengerjanya wanita-wanita yang gak benar Bapak Ibu. Bertugas untuk apa? Bertugas untuk memenuhi hasrat seksual bagi laki-laki Korintus. Jadi ada banyak julukan dari kota Korintus ini bahwa seorang laki-laki tidak akan pernah bisa, dipastikan tidak akan pernah bisa untuk mempertahankan kekudusan dan kesuciannya di kota ini. Nah, tetapi untuk pegangan kita, buat kita Bapak Ibu pada hari ini kota Korintus ini dia penyembahan berhala yang ada di dalamnya ini, dia sinergitas, jadi linearitas. Jadi kalau dia mau melakukan, jadi ritualnya itu, kalau dia mau melakukan penyembahan berhala, maka ada seperti
hadiahnya gitu loh Bapak Ibu, yaitu melakukan hubungan seks perzinahan atau disebut sebagai pelacuran bakti. Jadi sistem penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Yunani di kota Korintus waktu itu adalah menyembah berhala dengan ritualitas perzinahan, percabulan. Jadi ini akan menjadi sebuah pegangan untuk kita pada hari ini, gitu loh. Karena kenapa? Di kota yang seperti itu, Bapak Ibu, di kota yang amoralitas, di kota seks bebas, di kota yang sudah sangat-sangat sudah tidak masuk akal lagi bagi kita untuk kita hari ini, di situ ada sebuah jemaat Kristen. Di situ ada orang-orang Kristen yang dibangun, yang dibentuk, yang didirikan, yang dikumpulkan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Mereka dikelilingi oleh pencobaan-pencobaan seperti itu. Mereka digoda, Bapak Ibu. Tawarannya sangat mengasihkan. Dan sangat-sangat tidak mungkin sebenarnya seorang Kristen pada saat itu akan mempertahankan kekudusannya. Ini yang dibilang pencobaan, Bapak Ibu. Nanti akan kita gambarkan dengan pencobaan kita yang hari ini kayak gimana. Nanti setelah ini kita akan melihat lagi dan kita akan mengupas bagaimana sebenarnya pencobaan itu. Jadi itu pegangan awal untuk kita, supaya kita tahu konteks orang-orang Korintus, konteks kota Korintus yang mengelilingi jemaat-jemaat Kristen, jemaat Kristen yang kecil yang ada di kota Korintus. Bayangkan dan renungkan, Bapak Ibu. Kita akan masuk ke dalam rahasia pencobaan, rahasia dari pencobaan. Yang pertama adalah pencobaan itu sebenarnya adalah bukan untuk membuat kita jatuh ke dalam keberdosaan, Bapak Ibu. Jadi pencobaan itu lebih bermuara kepada peningkatan kualitas iman kita, peningkatan kualitas kehidupan rohani Kristen kita. Karena pencobaan-pencobaan seperti Rasul Paulus bilang, sebenarnya Rasul Paulus mengatakan bahwa pencobaan itu bukan cuma orang Kristen aja. Orang yang tidak beragama pun juga, orang yang menyembah berhala pun juga dicobai. Tetapi bedanya dengan orang Kristen, orang Kristen itu lebih bermuara, pencobaan itu lebih bermuara kepada sebuah hasil sebagai kedekatan kita dengan Tuhan, sebagai hasil peningkatan kualitas iman kita kepada Kristus. Begitu Bapak Ibu. Kemudian juga pencobaan ini dia berupa tantangan dan godaan, Bapak Ibu. Ya, kita harus bisa membedakan ini dengan pergumulan. Ini saya dari konteksnya 1 Korintus 10 ayat 13, saya melihat bahwa pencobaan itu agak beda dengan pergumulan. Dia pencobaan itu bersifat tantangan dan godaan. Jadi ada sebuah kesempatan, mungkin di lingkungan kita, mungkin di dalam keluarga kita, mungkin di dalam pekerjaan kita, kesempatan Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk kita memuaskan diri kita dengan kedagingan, dengan hawa nafsu. Nah, ya kan? Kemudian yang kedua, rahasia dari pencobaan adalah dia memiliki daya paksa, Bapak Ibu. Dia seperti ada dorongan, dia seperti ada paksaan, sehingga akan mengubah arahkan iman Kristen kita. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati nih. Itu pencobaan tuh modelnya kayak begitu Bapak Ibu. Makanya kita lagi ngebongkar nih, lagi mau ngebongkar pencobaan nih. Seperti apa pencobaannya? Ya kan? Jadi kita lagi ngulitin supaya Bapak Ibu
besok-besok atau setiap hari, Bapak Ibu bisa tahu. Itu ada tantangan, ada godaan, dan biasanya pencobaan ini dia ingin membuat kita untuk memuaskan hawa nafsu kita, daging kita. Kemudian juga dia ada daya paksa. Ini bergejolak Bapak Ibu, ini berperang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Ini nggak mudah, saya tahu ini nggak mudah. Dan Bapak Ibu coba membayangkan sekali lagi bagaimana melihat lagi, merenungkan bagaimana orang Korintus yang jemaatnya cuma sepetek, cuma kecil seperti itu, dikelilingin sama ribuan kuil-kuil itu yang memberikan tawaran-tawaran godaan, penyembahan berhala, seks bebas, pelacuran bakti. Kemudian selanjutnya kita mengupas lagi hal yang kedua, rahasia dari pencobaan adalah pencobaan dapat membuat, ya Bapak Ibu ini negatif nih. Ini 2, 3 nanti yang negatif. Jadi pencobaan dapat membuat orang percaya menjadi kompromistis. Jadi kita belajar dari orang-orang Kristen yang di Korintus, Bapak Ibu. Jadi mereka percaya sama Kristus. Mereka minum anggur perjamuan. Mereka makan tubuh Kristus. Mereka melakukan perjamuan kudus. Mereka sudah dibaptis, Bapak Ibu. Tetapi karena goncangan ini, tantangan ini begitu besar, mereka sekali-sekali dicemil nih, apa ini nih, kuil-kuil ini, penyembahan berhala ini, pelacuran ini, percabulan ini, dipegang ini Bapak Ibu. Mereka kompromi Bapak Ibu. Mereka satu sisi kakinya untuk Tuhan Yesus, satu sisi lagi kakinya untuk penyembahan berhala Bapak Ibu. Ini yang dibilang kompromistis. Ini yang dibilang menjadi sebagai Kristen yang tidak sejati. Dan masih banyak pada hari ini. Ya bukan kita lah, bukan kita. Masih banyak, dan saya percaya masih sangat banyak orang-orang Kristen pada hari ini yang masih berbuat seperti ini. Ya mungkin dia enggak penyembahan berhala seperti yang kita lihat, penyembah berhala begitu. Dia kompromistis dengan dosa Bapak Ibu. Karena kenapa? Bagaimana mungkin Bapak Ibu? Bapak Ibu minum, saya udah tulis ini, kalau ada yang beberapa membacanya di renungan kita. Bagaimana mungkin seorang Kristen bisa minum dari cawan Tuhan, tetapi juga dia minum dari cawannya roh-roh jahat? Tidak akan mungkin Bapak Ibu. Tidak akan pernah mungkin bahwa kita bisa berkenan dan dikenal oleh Allah kita, Allah yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus Bapak Ibu. Tidak bakalan mungkin. Kita tidak bisa untuk sinkretis, dualisme kah, kompromistis kah, atau apa yang namanya yang bersifat mendua di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan pasti tidak berkenan bagi kita. Nah ini adalah desakan daripada pencobaan yang secara negatif. Kemudian yang ketiga, kita kulitin lagi masuk ke bagaimana pencobaan bisa membuat seorang percaya menjadi masa bodoh, menjadi cuek. Karena kenapa? Karena sudah merasa bahwa sudah bosan saya dengan pencobaan-pencobaan ini, sudah banyak sekali. Ini orang selalu nyakitin saya terus. Udahlah bodoh amat lah. Akhirnya apa? Karena sudah banyaknya pencobaan ini mendera, menghantam kita. Akhirnya apa? Kita masa bodoh Bapak Ibu. Kita cuek, kita menyerah. Dan apa? Akhirnya di dalam setiap sendi lini kehidupan kita, baik itu Bapak Ibu yang sedang bekerja, baik Bapak Ibu yang sedang kuliah, yang anak-anak muda yang sedang bekerja juga, atau yang bersekolah, atau yang di dalam sendi semua kehidupan kita, Bapak Ibu akan stagnan. Bapak Ibu tidak memiliki gairah lagi
Bapak Ibu memakai sistem kata-kata menyerah, bukan berserah. Berserah kepada Kristus bagus, tetapi menyerah kepada pencobaan, bosan untuk menghadapi pencobaan, itu masalah Bapak Ibu. Jadi kita belajar lagi, kita gali lagi, kita kulitin lagi. Karena kenapa? Karena lewat pencobaan-pencobaan ini, seseorang bisa saja menjadi stagnan, bisa saja menjadi menyerah, bisa saja akhirnya melakukan setiap pekerjaannya itu atau aspek-aspek kehidupannya secara hanya rutinitas belaka saja, Bapak Ibu. Nggak ada kuasanya, nggak ada power of God-nya. Nah, inilah yang saya dapatkan, yang kita gali. Dan yang keempat adalah berbicara tentang pencobaan itu sebenarnya, ini yang positif ya Bapak Ibu ya, itu adalah biasa saja. Dan bahkan Rasul Paulus menulis bahwa di ayat 13 itu, di 1 Korintus 10 ayat 13 itu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu ialah pencobaan-pencobaan biasa. Nah, ini dia nih. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, ini dia. Jadi itu cobaan-cobaan yang ada di orang Korintus, yang kita lihat itu sepertinya mustahil ya Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya biasa dan tidak bisa melebihi kekuatan manusia. Ini yang saya ambil dari kata-katanya Rasul Paulus. Lawong pakai kekuatan manusia aja, itu pencobaan bisa kita hadapi. Itu tidak bisa melebihi daripada kekuatan manusia kita, kekuatan manusia dari Bapak Ibu, ya kan? Apalagi kalau kita memakai kekuatan adikodrati daripada Tuhan Yesus. Makanya di awal tadi saya katakan apa? Pencobaan-pencobaan itu bukan terjadi untuk orang Kristen saja. Tetapi pencobaan-pencobaan itu bisa saja terjadi, sangat bisa terjadi, karena semua manusia yang ada di dalam dunia ini, ya, yang tidak beribadah kepada Kristus pun juga dicobai. Karena pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi daripada pencobaan manusia, makanya beberapa orang-orang kafir itu pun juga bisa melewati itu. Kita bisa melihat bahwa ada beberapa banyak orang juga yang tidak hidup secara berantakan gitu loh. Mereka melewati pencobaan-pencobaan itu. Karena kenapa? Karena kata Rasul Paulus, pencobaan-pencobaan itu biasa. Bukan pencobaan-pencobaan yang luar biasa, yang bisa dikalahkan oleh oleh kekuatan-kekuatan manusia kita, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita menggunakan kekuatan kemahakuasaan Kristus. Apalagi kalau kita hidup di dalam Kristus secara sungguh-sungguh. Karena ada penghiburan, Bapak Ibu. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia memberikan penyertaan. Dia memberikan kekuatan adikodrati, Bapak Ibu. Berarti kalau memang benar-benar kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita kan punya kekuatan adikodrati, kekuatan Roh Kudus, kekuatan yang luar biasa. Karena kenapa? Segala kuasa yang ada di atas langit, di bumi, sudah diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus. Segala apapun kuasa. Apalagi masalah pencobaan, Bapak Ibu. Kita hidup Zoe en Christo, kita hidup di dalam Kristus, kita memiliki kemahakuasaan Allah, kita memiliki tenaga dunamos exousia, kita memiliki kuasa dari Roh Kudus. Ya ini pencobaan mah bener-bener biasa, beneran cemen Bapak Ibu. Nah kemudian yang selanjutnya, karena waktu terus bergulir Bapak Ibu,
Yang kelima adalah, ini yang terpenting Bapak Ibu. Nah ini yang terpenting, ini endingnya. Ini adalah muaranya, ini adalah rumusan dasarnya dari rahasia pencobaan. Bahwa pencobaan itu akan, Allah akan membawa kita kepada sebuah jalan keluar dari pencobaan. Jalan keluar Bapak Ibu. Ya, mungkin ada beberapa dari kita yang memikirkan sekarang gitu ya Bapak Ibu ya, bahwa jalan keluar itu berupa menghilangnya pencobaan-pencobaan tersebut, sirnanya pencobaan-pencobaan yang ada, pupusnya, lenyapnya pencobaan-pencobaan yang ada di sekitar lingkungan kita. Guncangan-guncangannya lenyap gitu loh. Tapi saya mau katakan yang terpenting sebenarnya bukan itu. Jalan keluar yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini bukan masalah pencobaan-pencobaan yang hilang Bapak Ibu, bukan. Karena kenapa? Karena jemaat Kristen yang ada di Korintus sampai beberapa generasi mereka hidup di Korintus, dan itu pencobaan itu masih tetap ada Bapak Ibu. Itu penyembahan berhala nggak ada matinya. Itu yang namanya pelacuran bakti itu terus mengekori mereka, menggoda mereka. Tetapi yang terpenting adalah yang mau dikatakan Rasul Paulus sebagai jalan keluar adalah bagaimana sikap imanmu. Apakah iman Kristenmu, apakah kepercayaanmu kepada Kristus, apakah hidup di dalam Kristusmu itu tetap masih terus kau pegang, tetap masih kau andalkan. Apakah kau masih hidup di dalam Kristus? Apakah dengan godaan-godaan yang ada yang masih terus menderu menghantam kamu itu, kamu masih stay in Christ? Apakah kamu masih tetap setia kepada Allah? Ini jalan keluar Bapak Ibu. Godaan mau bagaimanapun macamnya, mau bagaimanapun gayanya, jalan keluarnya cuma satu. Kalau kita setia sama Tuhan, kalau kita masih tetap Zoe and Christo, hidup di dalam Kristus, kalau kita benar-benar mengandalkan Kristus, kita masih setia kepada Kristus, terus menerus di dalam doa-doa, di dalam pola, di dalam karakter, di dalam banyak lagi itu pola kehidupan Kristen, etika kehidupan Kristen, Kristiani yang sudah diteladankan Kristus bagi kita. Maka apa? Maka kita mengalami sebuah jalan keluar. Pencobaan boleh ada, pencobaan tantangan boleh ada, godaan boleh ada, tetapi karena kita kuat sama Tuhan, itu jadi jalan keluar, jadi lewat itu pencobaan. Kita ketawain itu pencobaan. Ya, mungkin ada beberapa pada hari ini yang sedang menatap saya, Bapak Ibu ya, bahwa pencobaan itu berat sebenarnya Pak Naik. Mungkin ada beberapa yang sedang menatap saya, ya Pak Naik enak, Bang Esra enak, Om Ones enak, hamba-hamba Tuhan gitu. Oh tidak Bapak Ibu, tidak. Kami juga mengalami pencobaan yang hebat, yang berat, yang bisa saja menarik kami untuk kami tidak lagi mencintai Tuhan. Mungkin saja kami bisa kompromi, mungkin saja kami bisa hanya rutinitas saja, melayani dengan rutinitas, atau mungkin kami menjalankan kehidupan kami ini dengan kemunafikan, bisa. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kita sedang melucuti pencobaan hari ini. Kita sedang membuka kedok dari pencobaan pada hari ini. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan saya mau katakan, kedok pencobaan itu sebenarnya cemen. Dia biasa. Dia tidak melebihi daripada kekuatan manusia. Apalagi kita orang Kristen yang punya Roh Kudus,
maka tetap setialah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Karena kenapa ada beberapa orang Kristen bilang pencobaan itu berat? Ini maaf ya Bapak Ibu ya, kalau menurut saya curiga dengan kehidupan Kristennya. Saya curiga dengan keseriusan dan kesungguhan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dia bisa mengeluarkan kata-kata, ini pencobaan berat amat ya. Saya curiga Bapak Ibu. Dan kemudian saya mau memberikan sebuah gambaran tentang jemaat di Korintus ini. Jadi biar kita bisa memiliki semangat Bapak Ibu. Jadi waktu Rasul Paulus di Makedonia sedang mengumpulkan sumbangan-sumbangan untuk orang-orang di Yerusalem, lagi sibuk dia Pak, sembari dalam melayani di Makedonia dalam misinya. Dia khawatir Bapak Ibu. Ini orang Korintus gimana ini? Nggak sempat saya bisa datang, suratnya doang yang datang, walaupun sudah saya jawab. Jadi ini surat Korintus ini adalah jawaban-jawaban dari permasalahan dari orang-orang Korintus. Saya khawatir ini, bagaimana ini kehidupan mereka ini. Kacau nih, pasti hancur ini jemaat ini. Karena kenapa? Karena nggak mungkin, mustahil bisa hidup di dalam kepungan pencobaan seperti itu. Itu baru 2 Bapak Ibu yang saya katakan. Penyembahan berhala dan pelacuran bakti. Masih banyak lagi permasalahannya. Ada perpecahan jemaat, ada gnostik, banyak, ada sekitar 10 lebih Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan apa? Tiba-tiba Titus datang ke Makedonia. Kemudian memberikan kabar gembira kepada Rasul Paulus bahwasanya jemaat di Korintus sudah bertobat, mengalami kebangunan rohani, mengalami sebuah kebangunan besar rohani. Mereka sudah meninggalkan keras kepala mereka, Bapak Ibu. Mereka mengambil sebuah komitmen. Dan saya simpulkan bahwa apa? Mereka menang dari pencobaan-pencobaan itu. Titus mengabarkan itu. Ini bukan omong kosong. Tetapi Titus memberikan kabar itu secara fakta, secara faktual. Bahwa jemaat di Korintus sudah menang dari pencobaan-pencobaan tersebut. Sekarang bagaimana dengan Bapak Ibu, dengan saudara, dengan kita yang pada hari ini? Hal yang tidak mungkin bagi jemaat di Korintus, orang-orang Kristen di Korintus mengalami pencobaan, mengalami godaan, tantangan. Nggak mungkin. Bahkan beberapa filsuf mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak akan pernah bisa untuk mempertahankan kekudusan dan kesuciannya di kota Korintus. Kota amoralitas. Cobaannya banyak Bapak Ibu. Mengelilingi, keluar sedikit habis. Kalau kita sekarang masih mending Bapak Ibu. Kita Kristen sudah banyak pengikutnya. Kita udah dilindungi sama hukum. Tetapi ada beberapa mungkin dari kita pada hari ini yang menyangka bahwa pencobaan itu adalah hal yang kiamat buat kita. Tidak Bapak Ibu. Contohnya sudah ada. Karena kenapa? Karena jemaat Korintus benar-benar memberikan hatinya, hidup di dalam Tuhan, mengalami kebangunan rohani, mengalami pertobatan. Mereka tahu bahwa Kristuslah satu-satunya yang akan dapat melepaskan mereka sebagai jalan keluar untuk memenangkan pencobaan. Pencobaan tidak mesti pencobaan yang hilang. Pencobaan, bodoh amat pencobaan, tetap ada sampai selama-lamanya. Karena apa? Keberdosaan, perzinahan, penyembahan berhala, ataupun keduniawian yang lain itu pasti tetap ada Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita menjaga lingkungan kita, menjaga rumah tangga kita, bagaimana kita memiliki pola strategi Allah untuk kita bisa hidup sungguh-sungguh memenangkan pencobaan-pencobaan tersebut. Demikian firman Tuhan. Saya akan menutup. Ada sebuah ilustrasi
Ini ilustrasi bukan ilustrasi yang saya hasilkan, bukan. Tetapi ini saya dapat dari ada tulisan-tulisan. Saya akan membacakannya untuk kita. Mudah-mudahan ini ilustrasi dapat menguatkan kita, Bapak Ibu. Sebagai ilustrasi, judulnya kulit jeruk, Bapak Ibu. Pada tahun 1911, seorang pemeran pengganti bernama Bobby Leck terjun di air terjun Niagara dalam sebuah tong baja yang sudah dirancang secara khusus. Ia berhasil terjun dengan selamat dan menceritakan tentang hal itu. Meskipun mengalami beberapa cedera ringan, ia bertahan hidup karena menyadari bahaya yang sangat besar dalam tindakan tersebut. Dan ia telah melakukan semua yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari bahaya. Beberapa tahun kemudian, ketika sedang berjalan menyusuri sebuah jalan di New Zealand, Bobby Leck terpleset kulit jeruk, jatuh dan mengalami patah kaki yang parah. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit dan meninggal di sana akibat komplikasi dari peristiwa itu. Ia justru mengalami cedera yang lebih parah saat berjalan kaki di New Zealand daripada saat ia terjun di air terjun Niagara. Ia tidak siap menghadapi bahaya di situasi yang dianggapnya aman. Beberapa godaan hebat yang bergemuruh di sekeliling kita bagaikan suara gemuruh air di Niagara tidak akan membahayakan kita. Akan tetapi, suatu peristiwa kecil yang nampaknya tidak berarti dapat membuat kita jatuh. Mengapa demikian? Karena kita tidak hati-hati dan tak menyadari bahaya yang mungkin terjadi. Kita keliru karena berpikir bahwa kita berada dalam keadaan aman. Kita harus selalu waspada, Bapak Ibu, terhadap pencobaan, godaan, dan tantangan. Orang Kristiani yang berkemenangan adalah seorang Kristiani yang waspada, yang selalu berhati-hati, bahkan ketika menghadapi kulit jeruk yang kecil. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, dan sekarang adalah tugas dan tanggung jawab dari Roh Kudus untuk memberikannya, untuk menumbuh kembangkannya, menyuburkannya di hati kami masing-masing, bahkan menjadi buah-buah yang manis bagi kami secara pribadi, keluarga, begitu juga untuk memberkati orang-orang dan sesama kami di sekitar kami. Tuhan, pakai kami untuk menjadi orang-orang yang selalu tetap setia di dalam setiap kehidupan yang ada. Pencobaan hanyalah hal-hal yang biasa, yang sepele, yang bahkan kami bisa mentertawakannya, karena kami menggunakan sebuah tenaga adikodrati, kemahakuasaan daripada Kristus. Pakai kami Tuhan menjadi alat-alat Tuhan di sepanjang kehidupan kami, di dalam setiap aspek kehidupan kami, di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap perdagangan, di dalam setiap apapun yang kami pikirkan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, untuk kami tetap setia, stay in Christ, tetap tinggal di dalam kediaman Tuhan yang begitu indah itu. Mengucap syukur pada hari ini, berkati para jemaat Eramas 2000, berkati kami dengan kegairahan hati untuk tetap terus menyukai, merenungkan, menelaah Alkitab, dan menindaki secara praktis dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Abang Naik untuk kebenaran firman Tuhannya yang telah dibagikan kepada setiap kita jemaat Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.
yang mengingatkan kita tentang pencobaan yang boleh kita alami saat-saat ini. Mungkin ada, dan kita diingatkan bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan pastinya lewat poin yang tadi Abang Naik telah sampaikan, Tuhan memberikan kita jalan keluar ya kepada setiap kita. Dan jalan keluarnya yang terlebih penting bukan pencobaannya selesai, tapi bagaimana setelah kita menghadapi pencobaan itu, apakah kita tetap setia pada Tuhan, dan karakter kita yang mungkin belum serupa seperti Kristus, tapi lewat pencobaan ini kita memiliki karakter seperti Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk Abang Naik dengan Kak Regina yang jauh daripada kita dari Malang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa pengumuman yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kembali gereja mengajak kepada setiap jemaat Tuhan untuk tetap berkontribusi lewat persembahan kasih yang kita boleh berikan kepada gereja kita untuk pekerjaan Tuhan. Dan di depan Bapak Ibu Saudara sekalian, di layar Bapak Ibu Saudara, layar utama, tim multimedia telah menampilkan beberapa nomor rekening yang bisa Bapak Ibu Saudara lakukan transfer persembahan kita. Yang pertama ada Mandiri Bisnis di situ atas nama Gereja Betel Indonesia. Yang kedua ada BCA atas nama Gereja Betel Indonesia juga dengan nomor rekening yang tertera. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persepuluhannya, di situ juga tertera rekening BCA atas nama Bapak Gembala ya. Dan di depan layar Bapak Ibu Saudara sekalian itu juga terdapat barcode Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara bisa melakukan scan ya lewat BCA mobile banking kita atau lewat platform aplikasi sosial media kita yaitu ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, itu Bapak Ibu Saudara juga bisa mentransfer lewat scan barcode tersebut ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa melakukannya saat ini, mungkin dari layar Bapak Ibu Saudara bisa langsung scan menggunakan HP kita ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita percaya bahwa persembahan yang telah kita berikan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin tidak bisa melakukan transfer rekening gereja kita untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa mengumpulkan persembahannya di rumah masing-masing dan kita akan membawanya ketika kita bisa boleh kembali ibadah secara onsite di gereja. Ya, kita bisa kumpulkan bersama-sama nanti kita bawa persembahan kita ke gereja. Puji Tuhan. Dan pengumuman selanjutnya Bapak Ibu bahwa setelah ibadah ini jam 11 nanti akan ada ibadah Junior Circle yang dilakukan lewat Instagram live ya. Jadi bagi sidang jemaat Tuhan dapat memberitahukan kepada setiap anak-anaknya untuk boleh mengikuti ibadah Junior Circle live ya Instagram. Puji Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu ada beberapa pengumuman lagi yang perlu disampaikan, yaitu terkait dengan ibadah kita Bapak Ibu, di mana kita dari gereja kita sudah menerima surat edaran dari Kementerian Agama Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara juga bisa sebenarnya bisa search juga lewat Google dari HP, yaitu surat edaran dari Kementerian Agama nomor 20 tahun 2021 Bapak Ibu. Di mana di situ terkait tentang penerapan protokol kesehatan 5M Bapak Ibu. Ya, untuk tempat ibadah selama masa pemberlakuan PPKM untuk level 3 dan level 4. Ya Bapak Ibu, jadi saat ini bukan lagi namanya di Jakarta ya khususnya ya, Jakarta bukan PPKM darurat, tetapi PPKM level 3 dan level 4 Bapak Ibu. Dan kami sudah menerima surat edaran dari Kementerian Agama dan Kementerian Agama sudah membukakan pintu bagi kita semua umat beragama di DKI Jakarta untuk kembali boleh beribadah di tempat masing-masing, tapi tentunya menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat ya, 5M tadi Bapak Ibu. Dan setelah saya pelajari juga lewat surat edaran ini Bapak Ibu, ada beberapa poin yang gereja atau pengelola tempat ibadah harus menerapkannya di gereja masing-masing. Kurang lebih ada 13 poin Bapak Ibu yang akan gereja upayakan untuk 13 poin tersebut diterapkan dengan baik sehingga menjaga kita juga para jemaat Tuhan maupun para pelayan Tuhan yang akan datang ke gereja Bapak Ibu. Ya, dan ada beberapa juga ketentuan yang harus digunakan atau dilakukan oleh setiap jemaah
Ya, saya bilang jemaah ya Bapak Ibu, karena di surat edarannya mengatakan seperti itu, bahwa yang pertama Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah ingin datang ke gereja kembali untuk beribadah, yaitu menggunakan masker Bapak Ibu. Itu udah pasti, tapi gereja menyarankan Bapak Ibu tidak hanya menggunakan satu masker, tapi menggunakan double masker saja ya, untuk menjaga kita semua ya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ibadah, ke gereja, menggunakan masker double Bapak Ibu. Dan terus menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan menggunakan hand sanitizer. Jadi saya juga berharap Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki hand sanitizer pribadi ya, yang bisa ditaruh di tasnya, hand sanitizer kecil ya, yang bisa digunakan secara pribadi ketika ada di gereja nanti. Dan tentunya nanti kita akan menjaga jarak ya antar jemaat Bapak Ibu. Dan di sini aturan dari pemerintah adalah 1 meter. Jadi nanti gereja akan memfasilitasi hal tersebut Bapak Ibu. Dan tentunya jemaat Tuhan dihimbau dalam kondisi yang sehat Bapak Ibu. Ya, dalam kondisi yang sehat dan suhunya pastinya harus di bawah 37 derajat. Ya, dan tidak sedang menjalani isolasi mandiri. Bagi jemaat Tuhan yang mungkin ada keluarga atau kerabatnya di rumah sedang menjalankan isolasi mandiri, jadi diharapkan Bapak Saudara menunggu saja ya, atau beribadah dari rumah saja sampai setiap orang yang ada di rumah tidak menjalani isolasi mandiri atau dikatakan sudah sehat ya, untuk menjaga kita antar kita juga. Begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi diharapkan Bapak Ibu Saudara memperhatikan hal ini, dan tentunya di sini ada peraturan tambahan Bapak Ibu bahwa jemaat Tuhan yang baru kembali dari perjalanan dari luar daerah tidak diperkenankan untuk ikut dalam ibadah onsite. Jadi selama mungkin Bapak Ibu Saudara ada pergi dari luar kota, jadi ya memang peraturan dari pemerintah bahwa kita melakukan isolasi terlebih dahulu ya, melihat keberadaan kita apakah kita sehat atau tidak. Gitu ya. Jadi itu yang beberapa hal yang harus Bapak Ibu Saudara perhatikan. Nanti juga kami akan menginfokan poin-poin tersebut di grup WA supaya Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dan melihat apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Jadi secara official Bapak Ibu bahwa minggu depan, di minggu pertama di bulan Agustus, kita boleh kembali beribadah secara onsite di gereja. Ya, tentunya dengan kapasitas maksimal 30% dari jumlah kursi Bapak Ibu. Jadi kalau di gereja kita total 100 kursi, berarti hanya 30 orang saja ya Bapak Ibu yang bisa untuk mengikuti ibadah di gereja. Jadi minggu depan kita boleh kembali beribadah di gereja, di mana itu minggu pertama, yaitu kita akan menerima perjamuan kudus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan diri. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita boleh juga beribadah secara online kembali via YouTube Bapak Ibu ya. Jadi kita YouTube akan streaming, nanti akan difasilitasi oleh tim multimedia, ada Adik Naldo di situ. Ya, akan memfasilitasi kita semua, jadi Abang Naik mungkin yang dari Malang masih bisa terus memantau kita jalannya ibadah, maupun Kak Farel mungkin masih ada di Matak atau sudah pulang ya, nanti bisa juga ibadah secara bersama-sama lewat YouTube. Ya, Bapak Ibu Saudara, demikian pengumuman yang bisa disampaikan Bapak Ibu, dan ada beberapa poin penting Bapak Ibu terkait pemberian persembahan kita ketika kita ibadah secara onsite. Diharapkan dari Kementerian Agama ini tidak menjalankan kolekte Bapak Ibu, secara kolekte ke jemaat gitu. Ya, jadi nanti akan kita coba dari tim staf pengembalaan akan mencoba mengupayakan bagaimana Bapak Ibu Saudara semua mempersiapkan persembahannya dari rumah dalam bentuk amplop kah, sehingga sebelum masuk ke gereja sudah diberikan persembahan tersebut. Jadi tidak ada menjalankan kantong. Tapi nanti kita akan mengupayakan bagaimana skemanya. Jadi kita bisa tetap teratur, tertib, dan kita bisa saling menjaga, khususnya COVID ini ya Bapak Ibu ya, kita boleh saling menjaga satu dengan yang lain. Ya, dan ibadah kita berlangsung 1 jam Bapak Ibu. Dan ini PR juga bagi hamba Tuhan bahwa Kementerian Agama sudah mencatat bahwa tausiah, khotbah, ceramah itu hanya 15 menit Bapak Ibu. Ya, jadi ini juga PR bagi hamba-hamba Tuhan ya, untuk memberikan firman Tuhan kepada jemaatnya sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama itu 15 menit. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara sekalian pengumuman yang bisa disampaikan. Nanti info lebih lengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa melihat di grup gereja kita. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Naik, ya, abang kita Abang Naik dengan Kak Regina dari Malang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan saya
menyapa semua yang ada di tempat ini. Ada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, ada Tante Lina di sana, ya standby dari tadi. Ada tim multimedia, ada Ezra dan Naldo. Terima kasih guys, Tuhan Yesus memberkati. Ada Kak Farel juga yang jauh daripada kita, yang ada di Matak. Wah, sedang bekerja memantau helikopter, tapi dia tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, tetap jaga kesehatan Kak Farel di sana. Kami rindu kita bertemu bersama kembali di Jakarta ya. Salam buat semua kerabat di sana. Dan ada Tante Veloria. Selamat siang Tante, saya percaya semua sehat Tante. Dan Kak Golda, sekeluarga. Ada Nehemia tadi juga, wow, ada Tulang Beni, ada Tante Anum, semuanya sehat. Dan saya percaya juga semua penuh sukacita. Ada Kak Clara Pardede, ya, dan halo Kak, dan adik Kania dan adik Indira pastinya di situ. Dan pasti ada Bapak tua juga, ada yang tua semuanya, sehat semua. Kak Teti, Abang Rio, ya semuanya, keluarga dan Iren. Tuhan Yesus memberkati adik Jordan. Tuhan Yesus memberkati. Ada Mas Bima. Halo Mas Bima. Apakah masih berjemur Mas Bima? Masih berjemur. Mantap ya. Walaupun berjemur tetap dengar firman Tuhan ya. Sehat-sehat ya Mas Bima. Puji Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan kesehatan yang sempurna. Oke, lalu ada Tante Sinambela, Om Sinambela, ada Maria dan Marcella di situ pastinya. Tuhan Yesus memberkati Tante. Ada adik Nadia dan Ratu di situ juga. Tuhan Yesus memberkati. Ya, semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan bersatu dalam doa nanti, dan Bapak Gembala juga akan memberikan kita doa berkat. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur dengan penuh sukacita Tuhan, kami sekeluarga seiman boleh berkumpul bersama-sama lewat Zoom meeting pada pagi menjelang siang hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah dibagikan oleh hamba-Mu, Abang Naik, biarlah mengingatkan setiap kami Tuhan, menguatkan iman kami, meneguhkan kami Tuhan di tengah-tengah situasi keadaan kami, di tengah mungkin pencobaan yang sedang kami alami saat-saat ini atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas studi kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menguatkan dan memberikan kami pencerahan kembali Bapa, bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Karena kami tahu semuanya bahwa di balik itu semua Tuhan memberikan kami jalan keluar. Di mana jalan keluar itu adalah untuk membuat kami Tuhan Yesus semakin hari serupa segambar dengan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Abang Naik beserta dengan Kak Regina yang ada di Batu Malang saat ini Tuhan Yesus, di mana Abang Naik sedang menempuh pendidikan S3-nya. Kami percaya Tuhan Yesus memberikan hamba-Mu kekuatan, kemampuan, kesanggupan, sehingga apapun yang dikerjakan hamba-Mu Tuhan Yesus, studi yang dilakukan oleh hamba-Mu Tuhan buat selalu berhasil. Kami percaya juga Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan dari hamba-Mu Abang Naik dan Kak Regina di sana. Dan kami percaya kekuatan, kesehatan, berkat sukacita tetap memenuhi keluarga-Mu Tuhan di sana. Terima kasih Bapak yang baik. Kau juga melihat setiap kami Tuhan sidang jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah Zoom meeting ini di rumah kami masing-masing. Kau tahu Tuhan apapun yang kami gumulkan saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kami. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan saat-saat ini. Apapun yang kami rasakan, mungkin kami mengalami sakit saat ini Tuhan Yesus, mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, sudah menyembuhkan dan memberikan kami kekuatan kesehatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, segala organ-organ tubuh kami semua berfungsi dengan baik, tidak ada gangguan atau kerusakan apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami boleh dengan tubuh yang sehat untuk memuji muliakan nama-Mu, dan kami mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau juga berkati setiap pekerjaan kami yang akan kami lakukan sepanjang seminggu depan. Bahkan setiap jemaat-Mu yang akan bekerja dari rumah maupun yang akan ke kantor mereka masing-masing. Tuhan memberkati kami. Kami percaya perlindungan Tuhan juga tetap sempurna atas setiap kami. Di tengah kondisi keadaan Jakarta saat ini Bapa, di tengah pandemi yang ada, kami percaya Tuhan, Tuhan terus memelihara setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga berkati setiap anak-anak kami yang sedang melakukan studi mereka,
baik dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, anak-anak kami merupakan anak-anak yang unggul di hadapan Tuhan. Anak-anak kami merupakan anak-anak yang terpintar di antara yang terpintar di sekolah mereka atau di kampus mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya anak-anak kami dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan kami percaya anak-anak kami persembahkan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan di masa mereka sedang isolasi mandiri. Hamba berdoa untuk Mas Bima Tuhan Yesus, masih dalam proses pemulihan kesehatan dia Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada saat ini, kami percaya Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan yang baru bagi Mas Bima. Kami percaya segala virus apapun yang boleh ada dalam tubuhnya, semua sudah disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk Kak Ferni juga, yang sedang juga isoman saat ini. Biar Tuhan Yesus juga memberkati Kak Ferni. Kami percaya juga kesembuhan yang sempurna Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Hamba juga teringat untuk Om Raja saat ini Tuhan Yesus, orang tua dari Kak Clara Parde dan Ezra yang juga sedang mengalami sakit saat ini dan sedang diisolasi mandiri. Kami percaya juga Tuhan memberikan kekuatan yang sempurna bagi Om Raja. Kami percaya hari demi hari kesehatannya Tuhan semakin dipulihkan. Kami percaya juga virus-virus yang ada di dalam tubuhnya saat ini, kami percaya Tuhan semua sudah diangkat oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus, berkati Om Raja maupun Tante Dian maupun Kak Clara Pardede dan Ezra beserta seluruh orang-orang yang ada di rumah yang sedang isolasi mandiri. Biar Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita bagi mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami teringat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk hari demi hari pemeliharaan-Mu yang sempurna atas bangsa kami. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, khususnya untuk menghadapi persoalan COVID-19 ini Tuhan, yang terus diupayakan oleh pemerintah kami. Kami mendukung di dalam doa. Kami percaya Tuhan Yesus, hikmat Tuhan terus ada atas bangsa kami, atas pemimpin kami. Kami percaya juga Tuhan Yesus, kami bisa melewati masa-masa ini bersama dengan Tuhan dan kami boleh kembali dengan kehidupan kami yang normal Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan. Tolong Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi beserta jajaran menteri maupun kepala daerah kami khususnya DKI Jakarta di mana kami bertempat tinggal. Biar Tuhan Yesus juga memberkati pemimpin daerah kami. Terima kasih Bapak, kami teringat untuk gereja-Mu. Biar Tuhan Yesus kami tahu dalam pergumulan gereja kami untuk pembelian tempat ibadah kami tetap berdoa. Kami percaya Tuhan Yesus punya jalan yang terbaik, punya rencana yang indah atas pelayanan kami. Kami berdoa, kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan kami tempat yang terbaik lewat upaya-upaya yang kami lakukan dalam pengumpulan dana kami, lewat persembahan kami maupun segala sesuatu yang boleh kami lakukan. Biar semuanya kami percaya Tuhan akan memperlengkapi itu semuanya. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Gembala, Ibu Gembala, berikan mereka sukacita, damai sejahtera, bahkan kekuatan kesehatan tetap Tuhan berikan bagi pemimpin kami, gembala kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas segala persembahan yang telah kami berikan lewat transfer rekening maupun setiap jemaat-Mu yang telah mengumpulkan dari rumah masing-masing dan akan membawanya ke gereja. Biar Tuhan Yesus mengumpulkan dan memberkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu lewat GBA Ramas yang boleh kami lakukan ibadah dan pelayanan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan menerima berkat-Mu. Dan sebelum kami menerima berkat-Mu, kami berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita terima berkat Tuhan. Sebelum kita terima berkat Tuhan, kita berdoa dulu buat Ibu Reni yang saat ini sedang diopnam di rumah sakit. Bapak di surga, kami datang kepada Tuhan pada siang hari ini. Kami serahkan Ibu Dr. Reni ke dalam tangan-Mu yang saat ini sedang diopnam Tuhan oleh karena COVID yang ada. Kami doakan bersama keluarganya ya Tuhan, anak dan istri suami yang ada. Kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kuasa-Mu nyata dan mujizat-Mu terjadi buat keluarga daripada Dr. Reni ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan pertolongan-Mu yang ajaib kepadanya, sehingga dia mengalami pemulihan terjadi bagi keluarga ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Engkau, kami terima segala berkat-Mu, karena kami tahu Tuhan telah mendengar doa kami. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita, dan kita terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih kami berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga. Kita kasih yang sempurna pada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Allah Kudus,
akan terus menyertai dan memberkati kita mulai siang hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, Tuhan memberkati kita dan selamat siang. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Kita boleh open kamera ya. Haleluya. Kita mau foto bersama. Ezra, kasih key-nya Ezra. Oke. Bagi jemaat yang bisa open kamera, ayo kita open kamera ya. Kita akan foto bersama. Oke, semuanya udah siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Happy Sunday. Halo Abang Syaragi. Lagi masak ya? Halo Ibu Lina. Halo Inang. Tuhan Yesus memberkati semua. Thank you Bang Naik temannya. Thank you Bang Naik untuk firman-Nya. Halo Adik Naik. Amin, amin, amin. Ibu Lina, Adi Ratu, Ibu Pelor.